Setiap saat saudara dan saya bisa datang kepada Dia. Setiap saat saudara dan saya bisa berdoa. Kita datang bukan bawa diri kita sendiri, tapi kita datang membawa darah anak domba Allah. Pengorbanan Yesus Kristus sempurna yang Dia lakukan. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia hapus dosa kita. Dia hapus sakit penyakit kita. Dia hapus kemiskinan kita. Dia hapus kegagalan kita. Dia hapus kutuk kita. Terima kasih Tuhan. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Makanya belas kasihan daripada Tuhan tercurah. Sehingga saudara dan saya setiap saat, setiap waktu bisa datang. Karena tabir itu sudah terbelah dua. Setiap saat kita bisa datang kepada Tuhan dan berdoa. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Saudara, soal berdoa itu bukan soal kata-kata. Karena ada orang kan, nggak bisa saya nggak mau berdoa karena saya nggak bisa doa bagus. Soal berdoa bukan soal kata-kata. Ada orang berkata permainan kata-kata. Itu jahat sekali loh kalau kita berkata itu permainan kata-kata. Karena berdoa itu adalah relasi pribadi dengan Tuhan. Mau saudara punya doa bagus atau tidak bagus, Tuhan lihat hati kita, bukan kata-kata. Tapi Tuhan lihat hati yang mengucapkan kata-kata itu. Jadi doa adalah relasi, bukan soal kata-kata. Mau sederhana, mau hebat, mau terpelajar kata-kata, semua itu kalau tidak ada relasi pribadi dengan Tuhan, percuma doa kita. Jadi sekali lagi, doa itu adalah relasi, hubungan pribadi kita dengan Bapa di dalam sorga. Yang kita bawa itu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan pada saat kita berdoa, dan pada saat kita minta, bukankah tabir itu sudah terbuka? Masuk doa kita, masuk permohonan kita. Yang dari balik tabir itu yang sudah terbelah, apa yang keluar? Berkat, rahmat, anugerah, kasih mengalir bagi saudara dan saya. Jadi cues dari kita masuk ke Bapa dalam nama Yesus. Dari Bapa Dia tumpahkan kepada kita. Karena setiap janji Allah adalah ya dalam Kristus Yesus Tuhan. Demikian kata kitab Korintus. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih, biarlah kita bersyukur dan berterima kasih. Karena Tuhan terlalu baik untuk kita sekalian. Di dalam 2 Korintus 1 berkata demikian. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Biarlah kalau kita berdoa berdasarkan janji yang Allah berikan kepada kita. Ada begitu banyak janji Allah. Biarlah kita baca firman Tuhan, apa yang Kau janjikan. Keselamatan, kesehatan, kesembuhan, kita diberkati. Ada jalan keluar bagi setiap masalah. Tuhan lepaskan kita dari keterikatan. Tuhan bebaskan kita dari ketakutan. Semua ada janji Allah di mana kita bisa berdoa. Karena menurut firman Tuhan, janji Allah di dalam Kristus kita peroleh ya, terbuka sudah tabir bait Allah. Terima kasih Bapa. Engkau berikan kepada kami juru selamat.
Engkau berikan kepada kami Yesus Kristus. Engkau berikan kepada kami penebus. Kemenangan adalah di dalam Kristus. Dan Kristus adalah pusat kemenangan saudara dan saya. Di dalam Kristus kita adalah lebih daripada pemenang. Karena Kristus sudah menang bagi saudara dan bagi saya. Kita lihat di dalam perjanjian lama bahwa kalau kita menderita, atau kalau kita punya persoalan, kalau ada tekanan yang menyesakkan kita, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak biarkan kita. I will never leave you nor forsake you, kata firman Tuhan. Dia tidak akan biarkan kita, dia tidak akan tinggalkan kita, dia selalu bersama-sama dengan kita. Aku menyertai engkau senantiasa. Mari saat ini kita buka 2 Raja-Raja 5 ayat 2 berkata demikian. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Perhatikan, ini hanya seorang anak. Sudah anak lagi tertawan dia. Kemudian ketika dia berada di rumah Naaman, dia tertawan dan dia pelayan. Dia hamba, dia slave, nggak ada hak apa-apa. Tapi berkatalah gadis itu kepada nyonyanya. Tetapi karena anak ini penuh dengan firman, dia belajar dari ibunya. Ketika dia masih berada di rumahnya, dia diberi pengajaran yang sungguh luar biasa. Dan pengajaran firman Tuhan itu masuk di dalam hidupnya. Jadi dia berada sebagai tertawan, sebagai pelayan. Tapi firman Tuhan itu tidak berubah. Apa yang dia imani, apa yang ada dalam hatinya, apa yang dia percaya, dari apa yang dia dengar dari firman Tuhan, dari ibunya, dari ayahnya, dari pelajaran di sekolah, dari sungguh-sungguh dia imani. Dan dia ketika pada ayat 3 berkatalah gadis itu kepadanya, there is power in your words. Biarlah saudara dan saya juga kalau kita berkata-kata ada kuasa. Jangan omong kosong, jangan omong sia-sia, jangan kata-katakan kata-kata yang tidak berguna. Tapi perempuan kecil ini, anak gadis ini, dia tahu memakai kata-kata yang dia keluarkan. Karena kata-kata yang dia ucap di backup oleh Roh Kudus. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu menyembuhkan dia dari penyakitnya. Tolong perhatikan iman daripada anak perempuan gadis ini. Dia sungguh-sungguh punya iman dan keyakinan yang luar biasa. Dia berkata, dan ketika dia berkata, ada kuasa yang keluar dari mulutnya. Wibawa surgawi dia pakai keluar dari mulutnya. Dan nabi yang di Samaria itu, dia berkata, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah. Dia tidak bilang, coba deh pergi ke sana, mudah-mudahan ya barangkali bisa disembuhkan. Tidak, dia tidak berkata demikian, tapi dia berkata tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Dan penyakitnya itu bukan pilek, bukan pusing-pusing, bukan pegal-pegal, bukan sakit pinggang yang ringan-ringan. Tapi penyakit ini penyakit kusta yang tak tersembuhkan pada zaman itu. Tapi gadis ini, anak kecil ini, karena dia penuh dengan Roh Kudus, karena dia penuh dengan firman, dia diajarkan oleh orang tuanya firman yang benar, itu menjadi satu
powerful. Ketika dia berbicara, dia tidak sembarangan berbicara. Dia bilang, pergi deh ke Samaria. Ada nabi di sana. Dan tentulah, dia berkata, dia berikan kepastian. Bukan, coba-coba deh, nanti barangkali bisa sembuh. Tidak, dia bilang, tentulah. Keyakinan ini harus kita peroleh dalam Yesus Kristus. Tuhan, biar saudara dan saya yang selama ini suka PD, PA, kita baca firman Tuhan, kita pergi ikut seminar, segala seminar kita ikut perayaan Ekaristi, biar kita bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus berakar, bertumbuh, berbuah lebat, menyenangkan hati Bapa di surga. Jangan sampai kita dengar, masuk sini, keluar sini, tapi minta kepada Tuhan, biar setiap firman, setiap pelajaran daripada firman Tuhan yang saudara dan saya dengar boleh masuk di dalam hati dan bertumbuh. Saudara, saya dapat WA dari teman yang sangat-sangat memberkati saya. Teman saya kami kan dulu dari Santa Ursula, jadi kita punya kelompok ibu-ibu namanya Sanur Santa Ursula. Nah, ada salah satu yang kirim saya sangat terharu ketika saya lihat apaan maksudnya. Kan fotonya adalah seorang bapak yang terbaring sakit di rumah sakit, kemudian selimutnya sampai di sini. Tapi suster yang mengambil foto itu, dia ambil karena ada burung yang hinggap di atas bapak itu, di atas selimut dia ada burung. Tiap 2 hari sekali burung itu datang berkunjung. Sangat setia, dia datang. Kayaknya kayak menghibur bapak itu. Tentu bapak itu ditanya oleh suster, kok ini burung kok setia banget, tiap 2 hari dia datang, apa maksudnya? Dan akhirnya bapak itu cerita, ketika saya sehat, saya suka beri makan, saya suka jalan-jalan di taman, di park, di taman, dan saya suka beri makanan kepada burung ini. Burung-burung di situ diberi makanan. Itu saya selalu lakukan. Nah, rupanya ketika saya tidak datang lagi, burung ini kehilangan saya. Dan burung itu kan punya naluri. Pasti nggak dibilang, oh dia ada di rumah sakit sana. Dia punya naluri. Dia terbang. Nggak tahu dari kejauhan kali dia cium baunya, harumnya bapak itu yang biasa dia dapat makan, dan dia datang. Saya ketika lihat, aduh, burung, binatang, hewan kok punya hati ya, tahu bersyukur, tahu berterima kasih. Kadangkala kita manusia suka lupa apa yang dibuat oleh kawan, apa yang dibuat oleh orang tua untuk kita, apa yang dibuat oleh sahabat, apa yang dibuat oleh tante. Biarlah kita kenang kebaikan-kebaikan yang pernah dibuat oleh, yang pernah dekat dengan kita. Jangan sampai kita jadi terlalu rendah sedemikian rupa sampai burung lebih tinggi akhlaknya daripada manusia. Mari saya belajar dari ini. Aduh, ini burung, dia tahu bersyukur, dia tahu berterima kasih. Orang tua kita juga mungkin sudah tidak ada, tapi kita ingat kebaikan mereka. Sahabat-sahabat, teman-teman yang saat ini mungkin sudah tidak berkawan dengan kita, tapi belajar mengingat kebaikan-kebaikan. Kalau burung saja tahu berterima kasih, maka kita makin berterima kasih. Jadi perempuan yang kecil ini yang di Samaria, coba tolong tayangkan lagi yang dari kitab Raja-Raja. Maka tentulah Nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Jadi dia berikan keyakinan bahwa
nabi ini bisa sembuhkan dia dari penyakit kusta. Siapa sih yang nggak mau sembuh? Dari pilek aja kita mau sembuh, apalagi kusta. Padahal dia seorang pahlawan, seorang jenderal, seorang yang disayang sama raja. Dia tentu mau sembuh. Maka dia pergi. Tapi ketika dia pergi untuk menghadap nabi itu tidak terima. Yang menerimanya hanya pembantu. Tadinya dia mau pergi saja, sudah tidak mau. Tapi pembantu-pembantunya yang membawa dia ke sana bilang, kan dia cuma bilang pergi benamkan dirimu 7 kali di sungai Yordan. Itu kan sesuatu yang sangat mudah. Mari, pasti ini pahlawan ini, jenderal ini baik. Karena kalau dia jahat, yang menghantar dia, pembantu-pembantu dia tidak akan berkata demikian. Biarin aja dia mati, biarin aja dia sakit. Tapi karena dia orangnya baik, maka mereka membesarkan hatinya, melebarkan hatinya, memberi semangat, pergilah benamkan dirimu. Dan Alkitab berkata, maka turunlah ia pada ayat 14, tolong firman Tuhan. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Lihat, perkataan daripada gadis itu tentulah dia katakan. Dan terbukti dan ternyata anak gadis ini kecil-kecil sudah menjadi nabi. Sudah berbicara dengan benar. Apa yang dia katakan terjadi. Jadi dari mulut kita jangan sampai omong kosong yang keluar. Tapi dari mulut kita biar firman Tuhan keluar. Meyakinkan orang lain. Yang sakit kusta pun disembuhkan. Terpuji-pujilah Tuhan. Tuhan tidak membiarkan orang yang dekat dengan dia, yang melekat dengan dia. Anak gadis ini seorang tawanan, seorang pembantu di rumah, seorang slave di rumah. Tapi karena dia penuh dengan firman, apa yang dia ucapkan ada wibawa surgawi dan berbuah. Yang tadinya dia bilang akan sembuh, Alkitab berkata Naaman itu sembuh, menjadi tahir, dan tubuhnya menjadi seperti anak bayi. Jadi bersih. Yang tadinya udah brodol-brodol gitu, tapi bersih. Biarlah saudara dan saya, kalau kita berkata-kata, kita minta kepada Tuhan taruhkan penjaga di depan mulut kita, supaya apa yang kita ucap untuk orang yang sakit, yang susah, yang terikat, yang lemah, yang miskin, boleh sungguh-sungguh terjadi apa yang kita ucap dan apa yang Tuhan suruh kita katakan terjadi. Biar dari mulut ini keluar perkataan yang memberkati, yang berikan kekuatan, yang menyembuhkan dan memperkaya orang dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita lihat ayat 15 berkata, ia menyampaikan firman-Nya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Lihat, pada anak itu dia sampaikan kepada Naaman, dengan segera firman itu berlari, dan dia ubah dari seorang kusta, tubuhnya, kulitnya menjadi seperti bayi. Pada ayat 18 berkata, ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Kita minta pada Tuhan, apa yang Dia janjikan kepada kita, biar cair firman Tuhan. Sama kan kalau kita pergi ke bank, kita ada bawa apa yang kita bawa, yaitu supaya cairlah uang yang ada di sepotong kertas itu, biar cair. Kita minta biar firman Tuhan itu cair. Tiap kali janji Allah
Kalau saudara dan saya berdoa berdasarkan janji Allah, sesuai firman Tuhan yang tadi sudah kita baca di dalam kitab 2 Korintus 1, di mana dikatakan bahwa semua janji Allah adalah ya dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita belajar percaya, bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita tidak biasa tadinya, tapi sekarang kita membiasakan diri berdoa berdasarkan janji Allah. Semua